Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. BRI Super League kalau sesuai jadwal itu akan kelar pada 23 Mei 2026. Kalau sesuai jadwal lo ya, kan bisa aja ada penundaan lagi. Tapi kayaknya nggak bakalan ditunda lagi deh. Kenapa demikian? Karena AFC ini udah ngasih waktu nih buat tim-tim untuk mendaftarkan wakilnya di kancah Asia itu paling lambat 31 Mei. Kalau Liga kelar 23 Mei, sementara pendaftaran ASL itu 31 Mei, jadi ada waktu sekitar 8 hari ya usai kompetisi buat Indonesia ini atau PSSI ya ngedaftarin wakil Indonesia di ASL. Pertanyaannya, apakah mampu PSSI gercep alias gerak cepat ngedaftarin wakil Indonesia di AFC, atau justru kejadian 2006 dan 2017 akan terulang? Dimana 2006 kita kan sama-sama tahu dua wakil Indonesia di Asia, yakni Arema dan Persipura, nggak bisa main lantaran telat didaftarin sama PSSI. Begitu juga dengan 2017 Persib sama Persipura nggak main di Asia gara-gara telat didaftarin sama PSSI. Tapi kalau musim ini atau mungkin bulan Mei ini harusnya sih nggak ada masalah ya PSSI buat ngedaftarin wakil-wakil Indonesia ke Asia, karena kan sepanjang bulan Mei ini nggak ada jadwal timnas tuh, paling juga ada timnas U17. Nah, bicara soal ACL, kita belum tahu nih apakah regulasi ACL 1 akan sama seperti musim kemarin atau isu penambahan anggota di ACL 1 akan tetap dijalankan. Tapi kalaupun ada penambahan jatah wakil di ACL 1, ya kecil sih kemungkinan buat wakil Indonesia masuk ke playoff ACL 1. Kenapa demikian? Oke, ini kami ambil dari situsnya The Asian Game. 7 tim atau 7 negara dari wilayah barat dan wilayah timur ini udah ditentuin ya siapa saja yang akan masuk ke ACL 1 secara otomatis dan juga playoff. Yang masuk secara otomatis wilayah timur dan wilayah barat aja, kalau kami total itu kan 13 dikali 2 udah 26 loh. Kalau 26 berarti memang benar pesertanya 32. Kenapa? Ya kalau 26 kan udah lewat. Kalau musim kemarin kan 24 kan. Nah kalau ini 26 berarti emang udah lewat. Berarti musim ini kemungkinan 32 peserta ACL 1. Tapi kalau pesertanya 32, sekarang dikurangin 26 dari dua wilayah ini, berarti tersisa cuma 6 slot yang bisa masuk ke ACL 1. Sementara yang lolos secara playoff atau mungkin yang jatah playoff dari wilayah barat dan timur di 7 ranking ini itu ada 8. Bayangin 8 lo ya. Berarti ya posisi 8 sampai 10 ranking Asia itu cuma diambil satu-satu ya. Kalau dari ranking 8 sampai 10 diambil satu-satu, totalnya 6. 6 tambah 8 sama dengan 14 tim yang akan ikuti playoff ACL 1. Karena sistemnya kompetisi alias seperti liga, yang akan lolos itu berarti urutan 1 sampai 6. Masih liar ya? Ntar kita jelasin lagi. Makanya kita akan lihat nanti nih, apakah juara Liga Indonesia musim ini akan diikutkan playoff ACL 1 atau memang tetap gak didaftarin ke ACL 1 dan bisa dibilang telat, ya udah masuk ke ACL 2 aja. Itu kan tergantung siapa juara Liga Indonesia musim ini. Kalau juara Liga Indonesia musim ini tim anak papa, ya pasti gercep dong didaftarinnya, bahkan didaftarinnya ke ACL 1. Tapi kalau yang juara musim ini tuh tim yang bisa dibilang ya dimusuhin sama papa, ya kayaknya dibikin ya udah nggak usah didaftarin di ACL 1 lah, main di ACL 2 aja. Ya bisa aja kan kayak gitu. Kalau kita bicara soal regulasi ya, kalau kami lihat di datanya Footy Ranking, karena kan ranking Liga Indonesia ada turun lagi nih ke posisi 20 ya, otomatis slotnya ya. 1 main di ACL 2 dan 1 playoff ACL 3. Tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti nih bagaimana keputusan PSSI. Sekarang
Sekarang kita balik ke Liga Indonesia. Sebelum kita bedah atau bahas sedikit rumor transfer yang ada masuk nih ya, kita coba bahas beberapa hal yang terjadi di pekan ke-29. Yang pertama soal golnya Yakob Sayuri yang dianulir karena kata wasit VAR, DDS udah handsball duluan katanya. Nggak, kami gini loh, sebelum kami komentarin ini handsball apa enggak, yang menjadi pertanyaan kami itu VAR gunanya apa gitu loh. Terus juga wasit utama tuh kenapa nggak review on field gitu. Ya emang sih dalam peraturan FIFA pun wasit ya sah-sah aja mau review on field atau enggak ya itu hak dia sebenarnya. Oke, soal kejadian ini kami berdasarkan apa yang kami lihat di monitor TV aja dan juga kami bandingkan, cocokkan dengan law of the game FIFA. Kalau ini dianulir gol karena dianggapnya DDS handsball duluan, jelas ini tidak handsball. Karena dalam law of the game FIFA yang namanya handsball itu adalah bola tersentuh tangan dan lengan, dari tangan ke lengan, artinya dari telapak tangan sampai ke ujung ketiak, itu baru handsball. Sementara bahu itu tidak dianggap lengan atau tangan karena bahu itu masuknya ke leher dan dada. Jadi kalau wasit VAR Tommy Manggopa bilang, aduh wasit VAR-nya Tommy Manggopa, paham ilmu wasit gak sih Tommy? Aduh, ditambah wasit utamanya Excel Febrian Sinaga, aduh yang lisensinya masih C1, nggak tahu deh dibilangnya ini handsball. Berarti kalau menurut si wasit Tommy nih, wasit Indonesia kali ya, yang namanya handsball tuh leher sampai bahu itu handsball. Sementara kalau lengan sampai tangan kayak Alex Martin kemarin itu nggak handsball katanya. Ya inilah salah satu ya ciri-ciri kekocakan, kekoplakan wasit-wasit di Indonesia, apalagi di akhir-akhir kompetisi. Seperti yang sering kami bilang, akan terjadi hal-hal yang absurd dan di luar nalar ketika akhir-akhir kompetisi. Dan VAR itu yang diagung-agungkan sama PRT ternyata cuma berfungsi untuk tim-tim tertentu aja. Jadi jelas ya kalau ini klaimnya handsball, kami 100% berani debat ini no handsball. Tapi ya balik lagi, pasti ujung-ujungnya ketua komite wasit akan menjelaskan bla 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 basi. Yang kedua soal kejadian di laga PSM Makassar kontra Persik Kediri. Yang ini ya, kejadian ini yang jadi perdebatan gitu kan. Apakah ini layak penalti atau cuma pelanggaran biasa? Ini pun sama, komentar kami ambil berdasarkan apa yang kami lihat di TV, kami padukan dengan law of the game. Dalam gambar di kamera, pemain PSM Makassar kaki kanannya dilanggar oleh pemain Persik Kediri di garis penalti. Ini kelihatannya di atas garis kotak penalti lo ya. Dan dalam aturan FIFA, garis kotak penalti itu adalah bagian dari kotak penalti. Jadi kalau pelanggaran terjadi di atas garis kotak penalti, ya masuknya ke kotak penalti dan jadi penalti. Jadi di sini wasit VAR udah benar ya, merubah keputusan dari wasit utama dari pelanggaran menjadi penalti. Emang udah benar kalau memang kejadiannya dilanggarnya di garis kotak penalti. Cuma pertanyaannya, apakah akan ke semua pertandingan hal ini diterapkan atau cuma gara-gara ini kan laga yang nggak penting, laga yang nggak mempengaruhi apapun, ya udahlah kita bagus-bagusin aja, kita ikutin aturan aja, kecuali kalau laga-laga yang dipesan jangan begitu. Nah itu barulah VAR seolah-olah diputar balikan. Nah bicara soal wasit, kemarin ketua komite wasit Yoshimi Ogawa ini ngasih penjelasan nih soal gol bola yang udah keluar nih di laga Dewa lawan Persib Bandung. Nah katanya sih dia bilang, ya udahlah kalian ngomong sendiri deh, ngedenger sini. Kami udah enak ngedenger ucapan dari komite wasit, dari PSSI, dari LIB. Nggak ada yang benar, unu balik. Kenapa kami malas kedengaran ucapan si Yoshimi Ogawa? Kami itu udah muak dengan ucapan PSSI, ucapan LIB, apalagi ucapan komite wasit. Komite wasit ngomong yang ngebelain wasit doang, nggak pernah ngebelain pemain, nggak pernah ngebelain klub.
Coba deh kalian pikir, apa pernah ketika melihat ada kontroversi yang dilakukan wasit, terus komite wasit bilang, betul, itu kami betulkan, wasit kami memang salah, kami akan skor dia, kami akan pecat dia. Pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Nggak pernah, tetap mereka nyari alasan. Jadi ya kalau komite wasit ngebetulin wasit, ngebelain wasit, ya udah kami sebagai penonton ngebelain pemain, ngebelain penonton, ngebelain klub. Udah adil kan? Lu bisa ngomong seenak lu, ya kami pun bisa ngomong seenak kami. Itu aja beres. Kalian mah enak di PSSI, kalian mah enak di LIB, kalian mah enak di komite wasit, kalian mah enak wasit. Wasit pimpin pertandingan dibayar. Udah digaji, udah ada gajinya. Begitu masuk lapangan ada amplop lagi. Disuruh menangin tim anu dapat amplop lagi. Kalau ada kecurangan wasit di lapangan, kalian dibelain, ditutup-tutupin. Bagaimana dengan klub? Bagaimana dengan pelatih? Bagaimana dengan pemain? Nggak bakalan. Coba klubnya kalah gara-gara curangin wasit, mereka emosi, tapi mereka diledekin sama supporter lain, ini lain. Pemain pun disalahkan, disangkanya disuap lah ini itu. Tapi apakah kalian mau ngebela pemain, pelatih atau klub? Enggak kan? Makanya ngapain kami ngebelain wasit kalau kalian aja nggak pernah ngukum wasit kalian? Intinya dengan segudang kebobrokan wasit dari zaman baheula, mau siapapun yang ngomentarin soal wasit, ya mau siapapun yang ngebagusin soal wasit, kami cuma bilang dalam hati kami, tai, gak ada satupun wasit yang bener di Indonesia. Udah gitu aja. Kita masuk ke pertransferan, ada sedikit pertransferan nih. Yang pertama itu bek kiri Persija Jakarta Doni Tripamungkas, yang juga bek kiri timnas Indonesia. Kabarnya tengah didapatkan tawaran nih dari klub asal Polandia Legia Warsawa dengan harga yang fantastis, sekitar 250.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Dana ini disiapkan nih Legia Warsawa untuk bisa memboyong Doni Tripamungkas di bulan Juni ini. Harga Doni Tripamungkas kalau di Transfermarkt itu 3,48 miliar dengan kontrak masih sampai 2028. Nah, apakah Persija mau ngelepas Doni Tri sebagai apa ya? Kalau ditebus berarti Legia Warsawa harus keluarkan duit 7 miliar lebih ya, bukan 5 miliar. Makanya mau nggak tuh cuma ditawar 5 miliar sama Legia. Tapi ya mau gimana lagi, di tengah Persija yang lagi kesulitan ekonomi, lagi butuh duit, lagi BU alias butuh uang, ya bisa aja Persija ngelepas Doni demi nutupi defisit keuangan. Ya kita lihat nanti bener apa enggak. Kemudian ada dua pemain asal Prancis yang isunya, ingat isu alias rumor cenah cek orang Sunda mah lagi dipantau Persib, yang bisa aja musim depan akan jadi the next Prancis di Persib. Siapa aja ya? Ingat ini cuma isu atau rumor lo ya. Yang pertama, Jean-Kevin Augustin, itu kalau dibaca Indonesianya ya. Tapi kalau bahasa Prancisnya gimana? Jean-Kevin Augustin, ya gitu kali ya. Dia ini striker keturunan Haiti, berpaspor Prancis, 28 tahun, 179 cm dengan harga 2,61 miliar rupiah. Dia ini mantan striker timnas Prancis U21 yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Motor Lublin di Liga 2 Polandia. Dia ini tuh mantan pemain PSG, mantan pemain Monaco, Leipzig dan juga Leeds United. Kelebihan utama si Kevin Augustin ini tentu saja ada di fisiknya yang bernafas kuda. Larinya juga cukup kencang dan syutingnya yang cukup keras. Ini isunya pun katanya lagi dalam pantauan Persib nih. Yang kedua, Timo Bakayoko. Ayo ngaku siapa yang nggak kenal sama Bakayoko? Kalau bocil zaman now mungkin banyak yang nggak kenal sama Bakayoko. Tapi untuk anak-anak zaman old mungkin ya udah nggak asing lagi siapa Bakayoko. Dia ini mantan Chelsea, AC Milan, Napoli, dan Monaco dan beberapa klub besar lain di Eropa. Dia ini gelandang bertahan asal Prancis 31 tahun yang harganya turun drastis di tahun 2026, cuma 8,69 miliar aja. Ini pemain sebenarnya kesukaan Boyan Hodak deh, karena multi posisi. Meskipun posisi aslinya itu jangkar alias gelandang bertahan,
Tapi Bakayoko ini sering banget diposisikan sebagai bek tengah, bek kiri maupun bek kanan. Tapi kalaupun seandainya Persib benar lagi memantau Bakayoko, ya Persib harus saingan nih dengan beberapa klub besar juga di Eropa. Salah satunya dari klub asal Skotlandia, Glasgow Celtic, yang juga kabarnya tertarik buat ngedatangin Bakayoko. Itu tadi ya dua pemain yang kabarnya, rumornya, isunya, cenah lagi dipantau oleh Persib. Soal jadi apa enggak, ya kami no comment.